Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Saya akan membahas tentang reksadana saham dan apakah reksadana saham ini cocok untuk saya? Apakah reksadana saham ini tidak cocok untuk saya dan teman-teman? Silahkan nanti ditanyakan pada diri masing-masing apakah ini cocok ya. Dan mari kita bahas. Nah, reksadana saham ini salah satu jenis reksadana yang memiliki return investasi tertinggi ya, dan memiliki resiko investasi yang paling tinggi juga. Dan ini untuk investasi jangka panjang ya, di sini ya disebutkan untuk investasi jangka panjang. Nah, jadi teman-teman, apakah teman-teman mempunyai keberanian atau mempunyai toleransi resiko jika melihat portofolio teman-teman itu mengalami penurunan? Jadi jangan melihat hanya dari sisi returnnya ya atau keuntungannya ya, dia bisa naik tinggi tapi dia juga bisa turun yang tinggi pula di sini. Nah, kita coba lihat list ya di menu saham ya, jenis reksadana saham ya. Silahkan dibuka di aplikasi Bibitnya di menu saham. Nah, reksadana saham ini ada banyak di sini ya, dari berbagai macam manajer investasi. Nah, dan ketika IHSG kita lagi turun, dan biasanya rata-rata itu semua produk investasi yang berbasiskan saham itu mengalami penurunan ya. Di sini bisa kita lihat contohnya yang paling atas, kita coba lihat di sini Manulife Dana Saham Kelas A. Nah, di sini mengalami penurunan sekitar 11,94%. Nah, apakah teman-teman memiliki conviction atau keyakinan bahwa dana ini masih tidak akan digunakan ya dalam waktu pendek ya? Nah, kalau dana ini masih akan digunakan dalam waktu pendek, pasti teman-teman akan khawatir dan pastinya akan menjual karena akan digunain ya. Nah, pastinya teman-teman harus reksadana saham ini ditempatkan untuk tujuan keuangan yang jangka panjang ya, bisa 5 tahun sampai 10 tahun bahkan 20 tahun. Nah, di sini karena dalam 1 tahun, bahkan kalau bulan itu dia sangat fluktuatif ya, sangat volatile. Nah, bisa dilihat di sini. Bahkan ini kita lihat contoh grafiknya ya, NAV dari salah satu reksadana saham. Nah, dari 1 tahun terakhir ini dia terus mengalami penurunan ya, mengalami minus sekitar 19%. Nah, dan reksadana ini sangat volatile. Nah, kalau kita tarik jangka panjang, rata-rata bisa naik dan juga bisa turun juga. Ini tergantung kinerja dari manajer investasi. Nah, kalau kita tarik dalam jangka waktu yang sangat panjang, di sini menunjukkan dia naik ya, meskipun dalam perjalanannya dia naik turun. Nah, apakah teman-teman mempunyai mental yang siap menahan penurunan ini ya, atau melihat portofolionya ini minus? Nah, di sini bahkan ada dari semua waktu, di sini drawdown all-nya ini sempat sampai 63%. Atau misalkan kalau teman-teman menaruh investasi teman-teman dari awal ya, dari awal reksadana ini ada 100 juta gitu ya, ini mengalami penurunan 63%, berarti dia hilang sekitar atau turun sekitar 63 juta. Meskipun ini karena jika nggak dijual ini nggak akan hilang ya, hanya unrealized loss atau yang belum terjadi ya. Nah, jadi pertimbangan teman-teman jika memilih reksadana saham, pastikan teman-teman mempunyai tujuan keuangan yang masih jangka panjang, 5 tahun ke atas ya. Jangan sampai teman-teman mau nikah di tahun depan tapi uangnya ditaruh di reksadana saham, ini sangat beresiko ya. Yang kedua, teman-teman harus mempunyai toleransi resiko yang cukup ya, cukup tinggi ya. Melihat investasi teman-teman turun di atas 10% ya. Dan dua hal itu mungkin yang bisa menjadi pertimbangan teman-teman jika mau investasi di reksadana saham.
Dan semoga video ini bisa menjawab. Kalau ada hal yang belum paham silahkan ditanyain di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab maupun akan saya buatin video kalau bisa ya. Dan terima kasih.